Shalom, kembali lagi bersama saya, orang LA, ada di LA untuk jadi berkat bagi dunia ini. Kita kembali lagi akan membahas satu pelajaran Alkitab di kitab 1 Korintus. Namun sebelum kita memulai pelajaran ini, biar proses acara ini boleh berjalan dengan baik, kita perlu berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur punya Tuhan yang ajaib. Terima kasih buat waktu yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami, biar kami boleh mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami untuk mengimpartasikan kehidupan kami, untuk kami tahu bahwa Tuhan masih bersama dalam kehidupan ini, Tuhan masih memampukan kita melihat hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan, kalau sebentar kami akan membahas kitab 1 Korintus, biar ini menjadikan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami, berkati pembicaraan kami, biar kemuliaan-Mu ada dalam kehidupan kami, dan kami boleh menyerahkan sepenuhnya kepada tangan-Mu. Biar Engkau Tuhan yang berbicara kepada kami, berkati hamba-Mu, Pak Junri, Tuhan yang akan membimbing kami, bahkan hamba Tuhan. Kami percaya malam hari ini boleh menyatakan kemurahan Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, bersama Amin. saya ada Pak Junri Allah yang akan membahas kitab 1 Korintus ini, biar sepenuhnya kami serahkan kepada hamba-Mu, biar kami boleh tahu rencana Tuhan yang besar dalam hidup melalui kitab 1 Korintus ini, dan boleh memberkati setiap orang yang melihat, yang mendengar, bahkan yang boleh menjamah setiap mereka, dan mereka boleh tahu apa yang terjadi dalam kitab 1 Korintus ini. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pastor Sanfri. Salam jumpa kembali dalam acara kami, Wong LA, dan saya percaya kita semua akan diberkati oleh Tuhan melalui pembahasan ini. Dan jangan lupa ketika Anda mendapatkan berkat pelajaran dalam acara ini, subscribe di channel YouTube kami, atau ketika Anda melihatnya di Facebook, Anda bisa forward sebanyak mungkin kepada orang-orang yang lain supaya mereka juga mendapatkan pelajaran penting berkaitan dengan kajian dalam kitab 1 Korintus ini. Baik, mari kita mulai dengan pembahasan siapakah penulis dari kitab 1 Korintus. Penulis dari kitab 1 Korintus adalah Rasul Paulus. Bagian ini ditulis ketika dia melakukan perjalanan misi kedua. Itu bisa kita baca dan kita bisa pelajari dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-18, ayat 1-17. Dalam misi perjalanan Paulus yang kedua, dia kemudian mendirikan jemaat di Korintus. Karena Paulus adalah seorang penginjil, kemanapun dia pergi, dia pasti akan memberikan dampak bagi pembangunan gereja, atau yang kita kenal dalam dunia sekarang disebut church planting. Jadi Paulus adalah menanam gereja, dia mendirikan gereja. Nah, salah satu yang dia dirikan adalah Korintus. Di Korintus, di kota Korintus, di wilayah Korintus, dia mengabarkan Injil selama kurang lebih 18 bulan, lalu berdirilah gereja di Korintus, berdirilah jemaat di Korintus, berdirilah umat Tuhan yang ada di Korintus. Tetapi kemudian ada masalah yang timbul di dalam jemaat di Korintus. Ada persoalan-persoalan yang timbul di dalam jemaat di Korintus. Ada pertentangan, ada problem, ada musibah, ada masalah-masalah yang datang dalam diri jemaat di Korintus. Sehingga Paulus ingin menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di kota Korintus itu atau di jemaat Korintus itu. Nah, kemudian Paulus menulis surat 1 Korintus ini pada kira-kira tahun 55 sampai 56 Masehi. Tahun itu adalah tahun penulisan dari kitab 1 Korintus, tahun 55 atau 56. Antara tahun 55 sampai 56 Masehi, Paulus kemudian menulis surat kepada jemaat di Korintus berkaitan dengan menjawab persoalan-persoalan dalam jemaat itu. Nah, oleh sebab itu, tema secara umum dari jemaat di Korintus ini adalah jemaat dan masalah-masalah yang terjadi di dalamnya. Ada banyak masalah yang dihadapi oleh Paulus, ada banyak persoalan yang dialami oleh Paulus yang dia ketahui, lalu kemudian dia mengirimkan surat untuk menjadi penyelesai masalah, untuk menjadi orang yang bisa solve problemnya, untuk menuntaskan masalah, karena saking banyaknya, sehingga dia menulis 2 surat juga, atau 2 kitab, yaitu 1 Korintus dan kemudian berikutnya 2 Korintus.
Nah, yang kita bahas pada saat ini adalah kitab 1 Korintus. Nah, apa kira-kira yang menjadi persoalan di kota Korintus atau di jemaat di Korintus? Yang menjadi persoalan itu adalah ketika Paulus mendengarkan atau mendapatkan berita dari keluarga Chloe. Keluarga Chloe memberikan informasi kepada Paulus bahwa ada perpecahan di antara jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Salah satu perpecahannya itu adalah banyak di antara mereka itu berkelompok-kelompok, tersekat-sekat. Ada yang mengatakan aku golongan Paulus, ada yang mengatakan aku golongan Petrus, ada yang mengatakan aku golongan Apolos, dan ada juga yang mengatakan aku golongan Kristus. Nah, masalah-masalah itu menjadi perpecahan di kota Korintus. Menjadi sumber masalah antar jemaat yang didirikan oleh Paulus tersebut. Maka Paulus mengirimkan surat kepada mereka. Paulus mengirimkan penyelesaian kepada jemaat di Korintus. Belum lagi soal karunia-karunia roh. Ada banyak karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada jemaat, tetapi di kota Korintus ada satu persoalan. Persoalan apa yang terjadi di kota Korintus atau di jemaat di Korintus adalah orang-orang yang memiliki karunia berbahasa roh atau glossais pneumatikos atau bahasa lidah atau bahasa roh, khususnya bahasa roh karena bahasa lidah ada di kitab Kisah Rasul pasal yang kedua. Glossais pneumatikos, bahasa roh itu dianggap oleh orang-orang yang memiliki karunia itu lebih tinggi kualitas karunia rohnya dibandingkan dengan karunia-karunia lain. Misalnya karunia kesembuhan, karunia mengusir setan, karunia hikmat, karunia mengajar. Jadi orang-orang yang memiliki karunia bahasa roh itu menganggap dirinya lebih tinggi, menganggap dirinya lebih hebat, menganggap dirinya lebih rohani daripada jemaat-jemaat Tuhan yang lain. Maka terjadi perpecahan di kota Korintus. Maka dalam 1 Korintus pasal 12 itu Paulus mengatakan bahwa tubuh Kristus itu adalah satu. Tangan ini adalah bagian dari tubuh. Kaki adalah bagian dari tubuh. Mata, telinga, mulut, hidung. Itu adalah bagian dari tubuh. Nah, kita semua adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Tetapi kita ada dalam satu tubuh. Di mana Kristus adalah kepalanya. Nah, itu persoalan-persoalan yang ada di kitab Korintus, 1 Korintus khususnya. Maka, di 1 Korintus pasal 13, Paulus mengatakan tinggal ketiga hal ini yang tersisa. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Itu pasal yang terkenal. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 misalnya. 1 Korintus 13 ayat 13, saya bacakan ini kunci daripada apa yang diberikan sebagai solusi dari Paulus kepada jemaat di Korintus berkaitan dengan perpecahan yang terjadi, berkaitan dengan karunia. Nah, Paulus berkata dalam 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sekalipun banyak orang memiliki karunia, sekalipun banyak orang memiliki talenta, memiliki spiritual gift, tapi kalau dia kehilangan kasih, itu sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing, yang tidak ada artinya. Paulus berkata itu dalam 1 Korintus 13 ayat 1. Jelas dia berkata begini, perhatikan baik-baik, saya bacakan. 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah, Paulus dengan jelas sekali mengatakan dalam 2 ayat ini, berkaitan dengan pertentangan yang terjadi di kota Korintus, di jemaat Korintus, berkaitan dengan konflik yang terjadi antar orang-orang yang memiliki karunia-karunia roh. Mungkin gereja-gereja sekarang juga merasa seperti itu. Kalau orang itu berbahasa roh dan bahasa rohnya kencang, orang merasa atau si penerima karunia itu merasa dia lebih hebat daripada yang lain. Dia lebih rohani daripada yang lain. Padahal karunia roh itu bukan hanya satu, ada banyak. Karunia syafaat, karunia hikmat, karunia membedakan roh, karunia mengusir setan, karunia pengetahuan, karunia iman yang bisa pindahkan gunung. Ada banyak. Tetapi kemudian, karena orang-orang Korintus merasa bahwa
karunia berbahasa roh itu yang paling tinggi, maka Paulus menegur mereka. Maka Paulus memberikan nasihat kepada mereka. Maka terciptalah atau terbitlah atau muncullah kitab yang kita kenal dengan kitab 1 Korintus. Belum lagi kehidupan orang-orang Korintus itu yang tidak menjaga kekudusan hidupnya. Karena memang latar belakang dari jemaat Korintus itu sebagian orang-orang Yahudi yang bertobat, tetapi yang sebagian besar itu adalah orang-orang kafir, orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang Korintus, orang-orang yang bukan Israel, yang memiliki sebuah tradisi bebas terhadap dosa. Mereka lakukan dosa seksual misalnya, dosa persinahan dengan sangat bebas. Nah, Paulus menginginkan kepada jemaat di Korintus supaya mereka memiliki batasan. Tidak seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jemaat di Korintus itu memiliki batasan bahwa mereka itu dikuduskan oleh Tuhan. Mereka sudah ditebus oleh Tuhan. Nah, itu tekanan dalam kitab Korintus, 1 Korintus khususnya. Karena memang di Korintus itu ada bukit yang namanya Akrokorintus, di mana ada 1000 pelacur suci di situ. Itu adalah sebuah penyembahan berhala kepada dewi yang kemudian mengizinkan penyembahan berhala itu untuk melakukan ritual. Mereka melakukan ritual seksual. Disiapkan pelacur-pelacur yang melayani di kuil Akrokorintus itu di atas gunung, sehingga orang yang datang itu bisa lakukan pelacuran, bisa lakukan perzinahan, dan itu bagian dari ibadah mereka. Mirip seperti ada satu aliran gereja namanya Children of God. Children of God itu melakukan ritual seksual dan memperbolehkan. Mirip juga dengan salah satu aliran yang namanya orang-orang suci akhir zaman. Mereka bisa mengambil istri orang lain, istri jemaat, dan merasa itu memang pilihan Tuhan. Itu sesat, Bapak Ibu. Itu tidak boleh. Itu pagan, itu penyembahan kafir, itu kepada dewa-dewa kafir. Saya ingat di daerah Jawa itu ada gunung yang disebut Gunung Kemukus. Orang mencari pesugihan di sana, orang mencari rezeki di sana, tetapi syaratnya adalah dia harus bergonta-ganti pasangan dengan istri orang lain, dengan perempuan yang lain. Itu syaratnya. Jadi kalau pria harus tidur dengan wanita lain, kalau dia wanita harus tidur dengan pria lain untuk mendapatkan kekayaan. Itu kan ritual ngeri sekali. Nah, itu terjadi mirip seperti yang ada di Korintus. Maka Paulus menekankan kepada jemaat di Korintus untuk mereka berbeda. Maka Paulus menasihatkan jemaat di Korintus untuk mereka menjaga dirinya. Perempuan tidak boleh kemudian mengepang-ngepang rambutnya, tidak boleh kemudian bersolek lalu kelihatan penampilan fisiknya. Tapi kehidupan perempuan yang dilihat itu adalah kehidupan rohani. Bukan saja fisik barangkali sebagian orang itu penting, tetapi yang lebih penting itu adalah manusia batin, manusia rohani, manusia di dalam diri kita, di dalam diri setiap orang, spiritual manusia. Nah, itu kemudian diajarkan Paulus dalam kitab Korintus. Supaya menjaga diri, supaya mereka tidak tercemar oleh kebiasaan-kebiasaan pagan, kebiasaan-kebiasaan penyembahan berhala yang ada dalam konteks masyarakat Korintus. Mirip dengan kitab Roma yang kemarin kita sudah bahas. Sebuah pergaulan yang bebas terjadi. Nah, Bapak Ibu, bukankah zaman modern, bukankah zaman sekularisasi, sekular itu terjadi? Orang mengizinkan kumpul kebo, orang mengizinkan LGBT, orang kemudian melakukan perkawinan antar sesama jenis, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, lalu disahkan oleh gereja. Diberkati oleh gereja. Di Eropa banyak, mungkin di Amerika juga. Gay, lesbian. Tetapi dalam prinsip Alkitab itu tidak bisa. Paulus dengan keras menegur dosa. Belum lagi persoalan-persoalan di Korintus itu adalah persembahan yang dipersembahkan kepada berhala. Di 1 Korintus pasal 11 itu. Lalu itu ada kebiasaan di jemaat di Korintus itu untuk mereka membawa kayak potluck begitu. Kayak mereka bawa makanan dari rumah terus makan bersama dalam persekutuan. Lalu ada yang melakukan hal yang tidak begitu baik sebagai sebuah contoh. Mereka kemudian memakan makanannya sendiri lalu kemudian memakan makanan orang lain juga seperti orang yang kelaparan. Nah, ini terjadi dalam kitab Korintus. Nah, Paulus menulis itu.
dan bahkan menegur mereka. Dan ini persoalan-persoalan yang dituntaskan oleh Paulus, persoalan-persoalan yang diselesaikan oleh Paulus karena Paulus menginginkan persoalan-persoalan itu diselesaikan secara Kristen, secara iman percaya, secara Alkitab. Paulus menuliskan 2 alasan pokok kenapa dia menulis surat ini. Yang pertama, untuk membetulkan masalah-masalah yang serius itu dalam jemaat di Korintus. Seperti yang saya sudah contohkan tadi. Soal bahasa roh, soal kehidupan pergaulan yang hidup di dalam konteks masyarakat yang penuh dengan dosa, persinahan misalnya, karena memang masyarakat pada waktu itu terpengaruh dengan kebiasaan tradisi masyarakat Korintus yang menyembah kepada berhala dengan doing sex tanpa ada perasaan bersalah. Nah, jemaat di Korintus diminta untuk menjaga dirinya, menjaga kehidupannya, supaya dia tidak tercemar oleh dosa. Yaitu yang diselesaikan oleh Paulus. Menyelesaikan masalah-masalah dosa yang dianggap remeh. Bayangkan, kalau dosa itu dianggap remeh oleh orang-orang Kristen, itu bahaya sekali. Dosa itu akan menghancurkan sendi-sendi iman kita kalau kemudian kita berbohong dengan tanpa rasa bersalah, kemudian menipu, mencuri, kemudian merampok, kemudian melakukan perlakuan kepada orang lain dengan tidak baik atau dengan sewenang-wenang. Itu kalau dilakukan tanpa rasa bersalah, itu berarti hati nurani kita udah mati. Sudah buntu. Dan ini yang mau dibetulkan oleh Paulus. Paulus memberitahukan kepada jemaat di Korintus untuk tidak memandang remeh masalah dosa. Masalah dosa sekalipun kelihatan kecil itu menghancurkan dan mematikan manusia. Contoh, dalam Kejadian pasal 3, waktu dialog antara Hawa dan ular itu berkata, nggak apa-apalah, kamu makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ini, nanti kamu akan jadi seperti Allah. Itu kelihatannya kecil, kelihatannya, malah justru membuat Hawa menjadi seperti Tuhan. Kelihatan sepele, padahal itu bohong. Bohong menghancurkan manusia. Dia ditipu oleh ular, lalu kemudian Adam dan Hawa menjadi berdosa. Lalu kemudian kita semua keturunannya menjadi orang berdosa gara-gara kebohongan dari iblis dalam bentuk ular. Itu bahaya sekali. Ingat, dosa kebohongan itu menghancurkan iman kita. Dosa kebohongan itu tanpa terasa, tetapi ketika orang membiasakan diri melakukan itu, kita hancur iman kita. Nah, ini yang kemudian ingin diperbaiki oleh Paulus. Mereka tidak boleh meremehkan masalah dosa dalam jemaat di Korintus. Pelanggaran-pelanggaran itu adalah dosa besar di hadapan Tuhan. Pelanggaran-pelanggaran itu adalah kekejian di mata Tuhan. Orang mencuri 1.000 rupiah dan orang mencuri 1 miliar, sama-sama poinnya mencuri. Orang mengambil barang orang lain tanpa permisi, atau dia merampok bank, itu sama saja dengan mencuri. Jadi tidak ada dosa kecil, dosa besar di hadapan Tuhan. Dosa adalah dosa. Nah, itu yang mau diluruskan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Hal-hal yang meliputi pelanggaran yang dianggap remeh oleh orang-orang Korintus, tetapi dianggap oleh Paulus menjadi dosa besar. Jadi jangan membiasakan kita memandang kecil dosa. Jangan membiasakan diri kita menganggap remeh dosa. Itu menghancurkan kita. Dan ingat, ini prinsipnya. Dosa kecil akan ditutupi oleh dosa yang lebih besar. Dosa besar itu akan ditutupi oleh dosa yang lebih besar lagi. Dan akhirnya manusia itu tergulung. Seperti bola salju, snowball. Menggulung manusia sehingga manusia bisa terikat di dalam dosa itu. Dan tidak bisa lepas terhadap dosa kebohongan. Hati-hati. Kehidupan rohani akan mati ketika orang terbiasa dengan tanpa rasa bersalah melakukan dosa. Nah, ini yang mau diluruskan oleh Paulus. Yang pertama. Yang kedua, untuk memberikan bimbingan kepada jemaat di Korintus, supaya mereka tahu soal doktrin, soal perilaku dan kemurnian iman Kristen secara pribadi di dalam jemaat. Jadi kita harus menjaga diri kita murni, betul, benar di hadapan Tuhan secara pribadi. Nah, itu ibadah kita secara pribadi. Lalu di dalam jemaat, di dalam kumpulan jemaat. Itu yang mau ditekankan oleh Paulus. Bukan saja tidak meremehkan dosa, tapi memperhatikan doktrin. Sebab kalau orang tidak mengerti doktrin, itu dia tidak bisa melakukan segala prinsip kebenaran itu dengan pasti, dengan pas. Karena dia nggak tahu prinsip-prinsipnya, maka acara seperti ini menggali secara kitab itu membuat format dalam diri dan pikiran kita itu doktrin.
Karena di sini kita akan membahas mengenai tadi misalnya tekanan, problem-problem yang dihadapi oleh jemaat di Korintus. Lalu Paulus memberikan solusi. Paulus memberikan jalan keluar. Paulus memberikan bimbingan praktis bagi jemaat di Korintus sehingga mereka tetap di dalam jalurnya Tuhan. Tetap di dalam relnya Tuhan. Kereta api punya 2 rel. Tetap di dalam rel itu, tidak ke kiri ke kanan, tidak domplang. Nah, doktrin menjaga kita dalam pemahaman iman kita supaya lurus. Karena doktrin yang keliru akan membuat konsep iman yang keliru. Pemahaman yang salah akan membuat pengertian yang salah selama-lamanya. Maka kita harus kembali kepada Alkitab, mengkaji, membahas, mempelajari berulang-ulang. Ulangan pasal 6 ayat 4, Musa berkata kepada jemaat di Israel atau kepada orang Israel, ajarkan berulang-ulang itu prinsip firman. Berulang-ulang kepada anak cucumu. Waktu di jalan, waktu tidur, waktu di rumah, waktu dalam perjalanan, dimanapun. Ajarkan firman itu berulang-ulang. Supaya firman itu tertanam dalam pikiran kita. Supaya firman itu mengakar dalam diri kita. Dan kita nggak bergeser dari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, ini adalah tujuan dari surat Korintus. 2 hal penting. 1, pemahaman supaya tidak menganggap remeh dosa. Yang kedua, Paulus mengajar mereka doktrin yang membimbing mereka dalam prinsip kebenaran yang sejati. Sebab kalau orang tidak mengerti doktrin yang sejati, dia akan salah. Sampai mati dia salah pegang sebuah konsep yang keliru. Dan itulah kekuatan dari sebuah doktrin. Kalau dia tertanam dalam otak kita, maka kita harus mengajarkan doktrin yang benar sejak anak-anak kita lahir. Supaya mereka punya fondasi iman yang kuat. Waktu mereka dewasa, mereka tua, mereka tidak bergeming, mereka tidak bergeser dari iman. Ajar sejak kecil. Maka itu yang Paulus inginkan dalam diri jemaat di Korintus. Nah, ada beberapa yang menjadi garis besar di kitab 1 Korintus ini yang bisa kita pelajari supaya kita menjadi orang-orang yang mengerti apa yang menjadi prinsip di dalam Alkitab, khususnya kitab Korintus. Mari kita lihat yang pertama. Ini garis besar yang Anda dan saya perlu lihat. Pembahasan 1 Korintus ini hanya dibagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama, itu pasal 1 sampai pasal 6. Itu membahas mengenai masalah-masalah yang telah diberitahukan oleh Paulus. Itu poin yang pertama, pasal 1 sampai 6. Masalah apa? Ada dua hal penting yang dibahas Paulus di situ. Yang pertama adalah perpecahan dalam jemaat. Tadi saya sudah memberikan penjelasannya di awal, karena ada 4 golongan. Golongan Paulus, golongan Petrus, golongan Apolos, golongan Yesus. Yang kedua adalah penyebab perpecahan itu. Apa penyebab perpecahan? Karena pandangan yang salah mengenai hikmat. Banyak orang mengandalkan hikmatnya sendiri, bukan hikmat Tuhan. Yang kedua, pandangan yang salah mengenai pelayanan Kristen. Nah, itu yang terjadi dalam kitab 1 Korintus 3 ayat 5 sampai 4 ayat 5. Lalu yang ketiga adalah Paulus menghimbau supaya mereka berdamai. Di antara kelompok-kelompok itu, Paulus, kelompok Petrus, kelompok Apolos, kelompok Yesus, itu berdamai. Nah, prinsipnya supaya jemaat sebagai satu tubuh tidak boleh terpecah-pecah. Karena kalau kelompok-kelompok bisa terpecah-pecah. Coba juga perhatikan di gereja-gereja tempat di mana kita berada. Itu ada kelompok-kelompok juga kan? Kelompok si A, kelompok si B, kelompok si C, kelompok si D. Ada pro si A, pro si B, pro si C, pro si D. Itu perpecahan. Kalau nggak diselesaikan bisa terpecah-pecah itu. Bahaya itu. Itu yang terjadi dalam kitab Korintus juga. Jadi harus menjaga tubuh Kristus supaya utuh, tidak terpecah-pecah, tidak menjadi bagian-bagian yang terpisah. Itu persoalan yang pertama. Yang kedua, masalah moral dalam jemaat. Yang tadi saya sudah bilang, ada perzinahan, ada disiplin yang tidak teratur dalam diri orang-orang Kristen yang ada di Korintus. Masalah-masalah perkara-perkara yang terjadi di antara jemaat itu mereka bawa ke pengadilan sekuler. Wah, itu mengerikan ya. Harusnya diselesaikan dalam lingkup Kristen, tapi mereka kemudian melibatkan orang sekuler untuk memutuskan perkara-perkara gereja. Banyak juga gereja itu kemudian berakhir di pengadilan kan. Harusnya enggak, ketika masalah gereja ya diselesaikan secara sinode. Tapi karena nggak puas dengan sinode, maka diselesaikan secara pengadilan, diselesaikan secara sekuler, diselesaikan secara negara. Itu bahaya juga, mengerikan.
Nah ini yang hendak mau diluruskan oleh Paulus dalam prinsip yang pertama dalam pasal 1 sampai pasal 6. Nah bagian yang kedua adalah pasal yang ke-7 sampai pasal 16. Ini apa? Bahasannya, ini pertanyaan yang ditulis dalam surat dari jemaat di Korintus. Itu Paulus memberi jawab, menyelesaikan, menjawab, menerangkan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ditulis oleh jemaat berkaitan dengan hal-hal yang mereka perlu tahu. Nah pertanyaan mengenai apa? Ada 4 pertanyaan yang ditanyakan oleh jemaat di Korintus dalam surat 1 Korintus ini. Yang pertama adalah pertanyaan mengenai perkawinan. Mengenai perkawinan dan hal membujang, tidak kawin. Itu dalam 1 Korintus pasal yang ke-7, ayat 1 sampai 9. Kemudian yang kedua, tanggung jawab Kristen dalam perkawinan. Banyak orang Kristen kawin-kawin saja tapi nggak urusin anaknya, nggak urusin istrinya, nggak urusin suaminya, menelantarkan dan sebagainya. Bahkan melakukan hal-hal yang jahat, misalnya membuli anaknya, memukul keluarganya, KDRT misalnya. Itu yang terjadi. Itu mengerikan ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan mengenai kepuasan hati. Karena di dalam Korintus itu ada perkawinan yang tidak seiman antara yang Kristen dan yang non-Kristen. Nah, Paulus menjelaskan itu dalam 1 Korintus pasal 7. Terus ada juga yang hidup membujang, tidak menikah. Itu bagaimana? Boleh nggak secara Kristen? Dan seterusnya. Paulus menjawab itu dalam kitab 1 Korintus 7 ayat 25 sampai 38. Kemudian pengarahan mengenai pernikahan. Bagaimana kehidupan pernikahan itu dibangun. Itu dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 17 sampai 20. Ayat 12 sampai 20. Ini yang terjadi. 1 Korintus pasal 7, ayat 39 sampai 40. Ini pengarahan tentang pernikahan. Supaya hidup orang-orang Kristen itu hidup yang benar dalam hal pernikahan. Memberi tanggung jawab. Menghidupi keluarganya dengan baik. Mencukupkan segala keperluan kebutuhan dalam keluarga. Tidak menelantarkan. Atau bahkan tidak meninggalkan keluarganya. Itu banyak orang tua kan meninggalkan anak-anaknya, kelaparan, tidak sekolah. Wah, hidupnya nggak beres. Nah itu. Yang kedua, pertanyaan mengenai penggunaan kemerdekaan Kristen. Boleh nggak kemudian memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala? Nah, Paulus menjawab soal keberatan-keberatan hati nurani. Itu dalam 1 Korintus 8 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 11. 11 ayat 1. Paulus menjelaskan bagaimana mengenai makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Kemudian peringatan mengenai orang yang sombong, orang yang percaya diri secara berlebih-lebihan. Bagaimana? Bolehkah orang Kristen menjadi orang yang sombong? Tidak boleh. Dalam kitab Korintus ini juga dikatakan orang yang sombong tidak masuk dalam kerajaan Allah. Kikir. Orang yang melakukan perzinahan, penyembahan berhala, tidak masuk dalam kerajaan Allah. Itu tertulis. Kemudian bagaimana dengan pesta penyembahan berhala dan meja Tuhan? Ya karena memang di dalam masyarakat Korintus itu sangat dekat dengan penyembahan berhala dalam konteks masyarakat mereka, sehingga bisa saja kemudian mereka melakukan penyembahan berhala lalu mereka ke gereja. Bagaimana? Boleh nggak? Bisa nggak gitu? Tidak bisa. Kemudian pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah-masalah. Boleh nggak kita menggunakan kemerdekaan kita secara bebas? Tidak boleh. Kita punya kemerdekaan yang terbatas, kemerdekaan yang bertanggung jawab. Tidak sebebas-bebasnya. Maka ada aturan-aturan gereja, ada disiplin gereja. Tidak boleh sembarangan melayani kalau hidupnya tercemar oleh dosa, bukan? Yep. Dia harus ikut apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Kemudian persoalan berikutnya adalah mengenai ibadah bersama. Wanita-wanita di jemaat di Korintus harus mengenakan tudung kepala wanita di dalam jemaat. Karena tudung dianggap punya hormat kepada Tuhan. Tidak boleh tidak memakai tudung. Itu di jemaat Korintus. Sikap-sikap ketika melakukan perjamuan kudus. Tidak boleh sembarangan mengikuti perjamuan kudus. Itu juga ada aturannya.
1 Korintus 11 ayat 17 sampai 34. Bagaimana kita bersikap menerima perjamuan sakramen perjamuan kudus. Itu harus menguduskan diri, tidak boleh sembarang-sembarang begitu. Lalu karunia-karunia roh. 1 Korintus 12. Itu menjadi persoalan-persoalan juga di Korintus. Lalu pertanyaan mengenai kebangkitan orang mati. 1 Korintus pasal 15 itu. Kalau orang mati di dalam Kristus bagaimana? Apa dia bangkit atau enggak? Atau ada di mana dia sekarang? Apakah dia bergentayangan atau dia kemana? Nah itu pertanyaan-pertanyaan dan dijawab oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 mengenai kebangkitan orang mati. Kebangkitan Kristus. Nah inilah beberapa hal yang kemudian menjadi persoalan di Korintus. Lalu Paulus menuliskan surat. Menjawab semua pertanyaan itu dengan tepat, dengan lugas, dengan nyata, dengan sangat sempurna. Di dalam kitab Korintus yang kita bahas. Ini beberapa garis besar yang saya sampaikan kepada kita. Kiranya menjadi berkat, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih buat silakan. Iya, Pak, sangat memberkati sekali. Dan kalau saya boleh satu kesimpulan yang dapat dari pembicaraan hari ini, bahwa sebenarnya kalau topik yang luar biasa yang bisa saya tangkap bahwa adalah kasih di dalam sebuah kebenaran. Bagaimana Paulus bisa memberikan kasih memberikan contoh kasih yang luar biasa kepada jemaat di Korintus ini untuk bisa membenarkan apa yang terjadi di sana. Betul nggak ya, Pak? Ya, betul. Kalau saya luruskan pengajaran pemahaman doktrinal mereka supaya kasih betul-betul terimplementasi, teraplikasi dalam hidup jemaat di Korintus. Betul. Nah, ini sungguh-sungguh luar biasa sekali kalau kita bisa menerapkan ini di dalam kehidupan kita untuk kita bisa membagi kasih kepada orang yang perlu, bahkan orang yang butuh tuntunan untuk mereka dibenarkan. Mungkin orang-orang yang hidupnya dalam pergaulan bebas dan lain sebagainya, mungkin dalam pernikahan yang nggak benar dan lain sebagainya, untuk kita bisa bagi kasih dan untuk bisa dibenarkan sesuai dengan Alkitab yang Paulus lakukan dalam kehidupan kita dan contoh dalam kehidupan kita untuk kita bisa mengimpartasikan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, melalui pembicaraan malam hari ini, biarlah kita untuk setiap kita yang kita mengalami sesuatu yang terjadi sama seperti yang dialami oleh jemaat di Korintus, kita perlu ingat masih ada satu hal yang perlu kita tangkap, satu hal yang perlu kita lakukan, bahwa kita masih punya Tuhan Yesus yang menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita untuk kita bisa menangkap apa yang Tuhan mau dalam lakukan dalam kehidupan kita, sehingga kita tuh enggak tersesat, tapi kita punya jalan keluar untuk memperolehnya. Dan melalui pembicaraan hari ini, biar kita boleh tahu apa jalan keluar yang harus kita lakukan untuk kita bisa menang dalam setiap masalah yang kita hadapi, setiap tantangan yang kita hadapi, untuk kita bisa ada kemenangan dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Betul ya, Pak ya? Iya, betul. Nah, biarlah melalui pembicaraan kita pada malam hari ini, kami rindu setiap pendengar yang melihat, mendengarkan video malam hari ini, boleh diberkati dan boleh mengalami sesuatu yang menang dalam setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, untuk kita bisa tahu Tuhan masih bersama dalam kehidupan ini. Ingat satu hal, bahwa bersama dengan Tuhan dapat melakukan perkara-perkara ajaib yang bisa menjamah setiap orang dan bisa mengalami sesuatu kemenangan dalam kehidupan setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, di ending pembicaraan ini, bagi Bapak Ibu semuanya yang membutuhkan dukungan dalam doa, membutuhkan pertanyaan dari kitab 1 Korintus ini, silakan hubungi kami. Kami akan siap menjawab, kami akan siap mendoakan untuk bisa membagikan berkat yang luar biasa. Jangan lupa subscribe dari channel ini untuk kita bisa diberkati dan Bapak Ibu semuanya diberkati Tuhan. Sebagai penutup, mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar dan pembicaraan kami dalam kitab 1 Korintus ini, Tuhan. Kami boleh mengambil satu contoh dari tindakan Paulus. Bagaimana dia memberitakan Injil dengan kasih yang luar biasa,
dengan cinta kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan Paulus mengimpartasikan kepada jemaat di Korintus untuk menjawab setiap permasalahan yang terjadi dalam jemaat di Korintus ini, Tuhan. Kami bersyukur punya contoh yang luar biasa, punya teladan yang luar biasa dari kehidupan Paulus yang memberikan contoh yang dahsyat dalam kehidupan kita. Kami berdoa setiap pendengar melalui channel ini yang mungkin sama dengan apa yang dialami oleh kota Korintus. Sama yang dialami dengan kehidupan yang ada dalam kehidupan kegelapan. Mereka masih punya Tuhan yang ajaib, masih punya Tuhan yang bisa bersama-sama dalam kehidupan mereka, dan masih punya contoh yang luar biasa melalui tindakan Paulus yang luar biasa. Kami berdoa Tuhan, setiap pendengar yang melihat video ini, mereka boleh dijamah Tuhan dengan setiap tantangan yang ada. Mereka boleh tahu Tuhan bersama dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan menjawab doa-doa mereka. Dan mereka diberkati Tuhan. Kami bersyukur buat waktu yang ada ini Tuhan. Biar kami boleh menyatakan kemurahan-Mu Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang besar dalam kehidupan ini. Yang mengucap syukur dalam nama Yesus, haleluya. Amin.